Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel kami, channel mekanik di sini yang membahas seputar keluhan sepeda motor atau roda dua ya. Kali ini satu keluhan datang dari motor Stol GT ya. Dimana ada keluhan motor berbet. Jadi di gasnya itu nyendat-nyendat ya. Terus muncul di check engine itu ada kedipan. Nah, seperti itu. Oke, ini kita coba periksa apa masalahnya, apa yang jadi kendala di motor ini. Apakah kita bisa cek dengan menggunakan YDT, apakah bisa muncul penyakitnya apa ya. Oke, kita lihat dan kita lanjutkan ke pemeriksaan. Oke, dilanjut kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan YDT zaman jadul ya, ini tahun jebot. Kita coba kontak. Oke, kita lihat apa masalah yang muncul. Nah, ini D11 minus 20 ya, ini ada minus, harusnya ini nggak minus nih, ini harusnya tidak minus ya teman-teman. Oke, error ya, intinya itu ada minus ya. Minus tersebut berarti biasanya kalau di motor yang menggunakan air radiator itu sensor di bagian suhu. Nah, ini ada masalah. Tapi jika di motor yang tidak menggunakan air radiator, jadi kita harus cek bagian sensor oli ya, sensor suhu oil. Jadi kita coba cek dan periksa, karena itu minus berarti masalahnya ada di bagian tersebut, suhu lah ya. Kita coba periksa apakah memang benar rusak ataupun ada konektor ataupun kabel yang putus. Oke ya, kita setelah cek bagian sensor oli ya di motor Stol GT 125 ini. Nah, di sini kita coba lepas. Ini yang biasanya sensor ini yang buat minus. Biasanya kalau di mobil atau di motor namanya itu engine coolant temperature lah. Kalau menggunakan air radiator, tapi kalau di sini sensor oli ya, sensor suhu oli. Nah, pas dicek sebenarnya sih kalau dari segi fisik itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, masih oke ya. Tapi kalau dari segi mekanisme kerja, cara kerja ini sudah kurang bagus ya. Jadi karena muncul di bagian YDT tadi ada minus, terus cek engine juga di bagian sini ada nyala ya. Ada ngedip ya, tadi ada ngedip ya. Ini, nah itu. Setelah kita biasanya ini walaupun tadi sebelum dilepas pun tetap ngedip ya. Nah, ini kita coba lepas. Nah, kita coba lepas. Dan ternyata masalahnya itu benar memang di sini ya, teman-teman. Sensor ini. Nah, ini sensornya sudah rusak ya, rusak memang secara visual sudah, juga mekanisme juga rusak. Ini nggak boleh berputar sebenarnya ini. Ya, ini masalahnya dari sini. Jadi konektor ini tidak nyambung ke bagian kuningan ini ya, otomatis membacanya putus karena koneksinya terputus di sini. Dari sensor tidak ada membaca ya. Jadi terkesannya putus, seperti kabel yang putus, tapi ternyata di bagian konektor ini yang putus ya. Dilanjut kembali teman-teman ya, setelah kita temukan masalah muncul dari bagian termo unit ya. Ini untuk mengukur suhu panas lah ya dari bagian mesin. Kalau untuk yang motor menggunakan air radiator, biasanya ya mengukur suhu air, engine coolant temperature. Tapi kalau di motor yang tanpa menggunakan air radiator, ini mengukur suhunya dari oli ya, termo unit. Bagian ini untuk dari oli mesin, membaca suhunya dari oli mesin.
Berhubung ini sudah rusak ya, ini tidak bisa diperbaiki. Kalau seperti ini susah. Jadi kita konfirmasi dulu ke pemilik kendaraan karena memang penyakit ini sudah ditemukan dari sini, dan kita coba nanti pastikan benar dan tidaknya setelah kita melakukan pergantian. Tapi kalau menurut alat tersendiri pun ini sudah dipastikan bahwa engine temperaturnya ini sudah rusak, menandakan tadi itu kedip-kedip seperti itu putus, dan minusnya minus sampai minus 20 itu berarti tidak ada koneksi sama sekali, dingin intinya. Oke, nanti kita lanjut setelah kita konfirmasi ke pemilik kendaraan apakah mau lakukan pergantian atau tidak. Tapi kalau tidak dilakukan pergantian, motor ini tidak normal, berebat, dia bacanya suhu dingin terus, minus terus 20. Jadi untuk kebagian performa ke motor itu pasti selalu berebat, berebatnya parah. Oke, dilanjut kembali teman-teman setelah kita melakukan koordinasi dan informasi ke pemilik kendaraan bahwasannya ketika kita ada masalah ini dan memang wajib untuk melakukan pergantian karena itunya sudah rusak bagian ECT-nya ya kalau di mobil atau termo unitnya. Nah, ini diganti dengan unit baru ya. Ini sudah baru. Kita cek juga di bagian speedometer. Cek engine atau indikator diagnostik self sudah tidak menyala kembali ya. Ini sudah oke, aman ya. Terus kondisi dari alat juga ini tidak ada minus ya. Coba lihat. Tuh, stop. Tekan ini. Sorry kali. Stop. Oke, kita cek ya untuk di bagian tadi. Oke ya, intinya kondisi minus sudah terhilangkan ya, tidak minus. Intinya motor sudah oke, dari suhu sudah normal karena memang sudah diganti unit baru. Untuk menyalakan motor pun ya. Oke, udah oke ya, udah normal ya. Ini suhunya normal ya, 51 derajat Celcius. Tadinya minus 20 ya, sebelum melakukan pergantian. Setelah dilakukan pergantian normal ya. Oke, itu ya, ketika ada masalah seperti itu berebet motor, dicek menggunakan YDT ada minus sampai minus 20 berarti ada tidak terkoneksi, adanya koneksi yang tidak tersambung antara sensor dengan ECU ya, antara kabel putus atau sensor yang rusak atau ECU yang rusak. Nah, ini kebetulan yang rusaknya bagian sensor. Jadi kesimpulannya, jika ada mengalami kendala seperti ini dimanapun teman-teman menemukan, ketika ada suhu minus, cek dulu ya untuk sensor termosensornya ya, termounitnya, atau kalau di mobil itu ECT, engine temperature sensor, engine coolant temperature. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video-video kami yang selanjutnya.